Teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Magnus Carlsen kembali berhasil merebut posisi puncak klasemennya dari tangan Grandmaster Arjun Erigaisi dalam penyelenggaraan hari ketiga ajang Meltwater Champions Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022. Tepatnya setelah berhasil mengalahkan Grandmaster Boris Gelfand pada round ke-12. Di sini Grandmaster Boris Gelfand yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pion C4 pembukaan gambit menteri dan pion C6 pembukaan pertahanan Slav. Kuda F3, kuda F6, pion E3, pion E6, gajah D3, pion pukul pion dan gajah pukul pion di C4. Pion C5, rokade pendek oleh putih dan pion A6. Pion B3, kuda D7 dan gajah B2. Gajah E7, pion pukul pion dan gajah pukul pion di C5. Kuda D2, lalu pion B6. Kuda D4, gajah B7, gajah E2, rokade pendek oleh hitam, dan gajah F3. Putih mengajak adu gajah yang untuk sementara ditolak oleh hitam. Hitam memilih langkah pengembangan buah dengan kuda D5. Benteng C1, benteng C8, pion A3, dan gajah mundur ke E7, benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng di C8, kuda C4, lalu menteri C7, kuda F5. Apa yang akan terjadi jikalau Grandmaster Magnus Carlsen bersedia untuk memukul kuda putih? Maka ini situasinya menjadi kurang nyaman bagi Grandmaster Magnus Carlsen, karena penyelesaiannya akan seperti ini yang membuat menteri putih berkesempatan untuk menempati petak D5 yang merupakan petak pusat. Jadi jika ada di posisi D5 ini, maka Grandmaster Boris Gelfand akan mengontrol jalannya permainan dari posisi tersebut, yang tentu saja akan membuat Grandmaster Magnus Carlsen jadi lebih kesulitan untuk memenangkan permainan. Oke, kita kembali. Maka dari itu, Grandmaster Magnus Carlsen tidak akan melakukan langkah pion pukul kuda, melainkan memindahkan gajah yang diancam ke petak F6, sembari mengajak adu gajah yang diterima oleh putih. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah di F6. Kuda mundur ke D4, lalu pion ancam kuda. Kuda mundur ke D2, dan kuda ancam menteri. Menteri C1, benteng C8, gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah di B7. Menteri B2, lalu pion ancam kuda. Kuda mundur ke F3 dan menteri D5. Selanjutnya, disinilah Grandmaster Boris Gelfand melakukan langkah blunder dengan kuda ke petak C4. Sekilas kita lihat, kalau berdasarkan analisa kalkulasinya dari Grandmaster Boris Gelfand, ini adalah langkah normal. Jadi kan yang diharapkan oleh Boris Gelfand adalah seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Ini yang diharapkan oleh Grandmaster Boris Gelfand. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu, karena langkah kuda ke petak C4 ini, maka analisa komputer menyebutkan Grandmaster Boris Gelfand kalah posisi sangat telak dengan minus 3,8. Menjadi kalah telak karena hitam tidak memukul kuda, tetapi lebih memilih memindahkan menteri ke petak D3, yang tentu saja untuk menyerang benteng putih yang ada di F1, sehingga kuda putih harus mundur ke D2. Oke, kita kembali. Apa jadinya
Jika putih melakukan langkah kuda pukul pion, ancam menteri, maka inilah yang diharapkan oleh hitam. Dengan kuda skak, raja pindah, kuda skak, dan pion pukul kuda, lalu menteri pukul benteng skak, dan kuda mundur. Jadi, jika seperti ini, maka putih kalah materi. Oleh karena itu, ini tidak dilakukan oleh Grandmaster Boris Gelfand. Grandmaster Boris Gelfand memilih untuk memundurkan kudanya ke petak D2. Kuda skak, raja pindah ke H1, dan pion ancam kuda. Kuda G5, benteng ancam menteri, menteri pindah ke E5, dan setelah benteng pukul kuda di D2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Boris Gelfand memutuskan untuk menyerah. Walaupun masih ada langkah skak, tapi setelah menteri menutup ancaman skak, maka semuanya makin sulit bagi Grandmaster Boris Gelfand. Terlebih, Grandmaster Boris Gelfand kalah 1 perwira. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.